Oke teman-teman, di video ini kita akan melihat perbedaan antara fallback, true dan false dalam error handling ketika terjadi page not found, dan juga kita akan melakukan sedikit code refactor untuk merapikan kode kita. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita akan mulai dengan merefactor atau merapikan code kita. Jadi di sini kan kita masih hard code ya. Padahal misalnya kita di sini ada banyak banget gitu produknya, kan kita nggak mungkin nulis satu-satu gitu kan. Jadi ada baiknya kita melakukan refactor code ini supaya dia bisa otomatis melakukan pengambilan data dari dummy.json ini. Oke, kita ke product ID. Di sini kita ambil ini, kita keluarkan, terus kita bikin function baru. Async function get data. Kita paste di sini, terus kita return di product data. Nah, di sini kita tinggal menggunakan saja nih di sini const product data sama dengan await get data. Kita lakukan hal yang sama di get static paths. Nah, di get static paths ini kita akan melakukan meread masing-masing ID ini. Oke, dengan format seperti ini. Karena dia bentuknya adalah array, maka kita bikin juga dalam bentuk array. Nah, kita bikinnya dengan menggunakan sebuah function bawaan dari JavaScript, yaitu map product data products. Kita map, kita ambil ID-nya. Oke, jadi kalau kita lihat nih, kita konsol log IDS. Kita ke sini, kita run servernya, npm run dev. Kita klik di sini. Oke, kita tunggu. Nah, kita ke products. Nah, masih normal ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, sudah jadi. Dia sudah dalam bentuk array nih. P1, P2, P3. Nah, tapi kan kita pengennya bikin dalam format seperti ini ya. Nih, kita tulis dulu deh. Biar kalian paham. Oke, jadi ini adalah format yang kita inginkan. Gimana sih nih? Astaga, oke. Nah, ini adalah format yang kita inginkan. Tapi saat ini kita baru dapat format seperti ini. Gimana caranya kita bikin ke format seperti ini? Karena ini juga merupakan array, kita bisa melakukan map lagi nih. Jadi di sini kita bikin const params id, kita map si id ini. Kita map dalam format seperti di bawah. PID ya, product ID. Produk OI-nya kecil. Pokoknya kita ikutin ini ya, format ini. Product ID sama dengan ID. Oke, kita save. Nah, kita coba lihat nih, apa udah jadi. Params ya. Nah, udah nih, udah jadi formatnya seperti ini. Sama seperti ini kan, yang kita pengen tadi. Nah, sekarang kita tinggal masukkan si params ini ke dalam sini. Params, bukan ke situ, ke sini ya. Oke,
sekarang udah beres. Kita tinggal coba. Kita lihat di sini. Nah, dia masih normal ya. Tapi ketika kita tambahkan lagi satu lagi, misalnya di sini, yang ini aja, sama aja sih. Tadinya mau biar ada komanya, cuma ya udah. Ini misalnya kita bikin 4, 4, 4. Kita save. Terus di sini mana nih? Di sini kita refresh. Nah, dia akan langsung muncul secara otomatis. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya misal kita akses produk yang nggak ada. Oke, kita akan mendapat error seperti ini. Nah, misalnya kita bikin di sininya fallback-nya false. Misalnya kita akses P5, kita akan masuk ke page 404 yang mana udah kita buat di sini ya. Page ini tidak bisa ditemukan. Nah, terus kalau misalnya true, bagaimana? Misalnya true, kita lihat di sini. Nah, kalau si fallback-nya true, dia juga akan memberikan sebuah error. Hal ini karena ketika kita bikin fallback-nya itu true, kita bilang ke Next.js nih, meskipun dia nggak ada produk ID sekian, tetap aja kita render ininya, page-nya. Makanya di sini si Next.js berusaha merender page, tapi nggak ada kan page-nya, jadinya dia memberikan error. Nah, kita bisa ngatasin ini, misalnya dengan ini kita uncomment yang sebelumnya kita buat ya. Selanjutnya di get static props-nya kita bikin pengecekan lagi. If produk detail itu tidak ditemukan, maka kita akan return not found, nilainya adalah true. Kita save. Nah, kita coba lihat ya. Misalnya ini kan kita ke P5. Nah, ini dia mengarahkan ke page 404 tadi. Jadi gitu teman-teman untuk perbedaan fallback true dan false. Jadi kesimpulannya ketika kita bikin fallback-nya itu false, maka kalau kita ke suatu page yang tidak eksis, dia akan langsung diarahkan ke page 404 ya. Nah, misalnya kita bikin dia true seperti di sini, kita harus bikin pengecekan dulu, kita harus bikin loading, sama kita bikin pengecekan di sini di get static props-nya untuk membuat misalnya datanya nggak ada, kita buat not found-nya itu bernilai true, sehingga nantinya dia bisa meredirect ke halaman 404. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya. See you in the next video.